Masih jalan-jalan warung VW dan kita emang ini berdiri dekat kantor ini yang tidak jauh dari kantor. Dulu karena gedung ini adalah mantan Kantor polisi? Bekas kantor polisi. Neng, aku dulu tahu kecil itu takut sama polisi loh. Takut ya? Karena kesannya kan polisi menangkap orang kemudian bawa pistol. Setiap saya ketemu polisi saya selalu lari lah, pokoknya udah lari tunggang langgang kemudian sampai orang tua saya bingung kenapa gitu kan. Kalau di Amerika khususnya banyak yang mengkritik bagaimana polisi itu tidak dekat dengan masyarakat. Begitu. Makanya semakin serem citra mereka itu. Kalau dulu banyak polisi yang jalan kaki keliling rumah gitu loh, Cak. Nah, sekarang ternyata semakin jarang yang melakukan jalan kaki keliling rumah itu. Atau ke sepeda, keliling RT atau RW. sepedaan masih ada loh. Masih ada Naik kuda sepedahan. juga ada kemarin saya lihat. Ya. Tapi emang sebenarnya kalau masalah serem dan enggak nih pengalaman saya ya, memang kalau polisi di Amerika itu sebenarnya nggak terlalu serem dalamnya ya. Gitu ya? Biasa aja kan. Kamu malah berani? Mungkin karena saya sudah besar ya, jadi nggak ya takut. wedi. Tetap aja wedi. Tapi tadi kan kita ngomong bahwa ada beberapa langkah untuk memulihkan hubungan masyarakat dengan polisi atau polisi dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk melengkapi baju polisi dengan kamera aja. Tujuannya Supaya semua gerak-gerik polisi ini itu terekam. jadi kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, misalkan berhadapan dengan warga atau berhadapan dengan pelaku kejahatan atau tersangka, kemudian terjadi apa-apa, kemudian menjadi masalah, itu nanti akhirnya bisa menjadikan alat bukti. Alat bukti dan semua orang bisa melihat Bisa videonya menilai dan gitu ya. menilai sendiri. Setiap memulai tugas, petugas polisi Korporal Scott Krager tak lupa memasang kamera yang sekarang ini wajib dikenakan setiap aparat kepolisian kota Laurel, negara bagian Maryland. Kamera pada seragam polisi seperti ini sayangnya tidak dimiliki kepolisian kota Ferguson saat kejadian penembakan seorang warga kulit hitam oleh polisi kulit putih yang memicu kerusuhan. Menurut Korporal Krager, jika polisi Ferguson dilengkapi kamera, mungkin kerusuhan bisa terhindari. People could have reviewed it and seen it immediately what really happened, and then there would be no question. Caranya, setiap kali Korporal Krager memberhentikan seorang pengemudi, ia mengaktifkan kamera dan memberitahu pengemudi tentang pelanggarannya, serta bahwa ia tengah merekam. I also want to let you know that you're being recorded right now, audio and visually, okay, with my camera. Beginilah hasil rekamannya dari sudut pandang polisi. I need to get your license and registration, please. Korporal Krager kemudian bisa mengecek hasil video lewat app, tapi ia tidak bisa mengubah rekaman itu. Menurutnya, kamera pada seragamnya membantunya dalam tugas. People knowing that the cameras are there could possibly change their actions, their demeanor, whether they're going to be belligerent towards us or they're going to be compliant with us. Menurut Kepala Polisi Kota Laurel, kamera ini akan semakin awam digunakan. I think it's men in fences. And I think what you're going to see at some point, maybe a year, 5 years, 10 years down the road, when an officer crosses the stage for his certificate, when he's given his badge and his gun, he will also be given a camera. Selain merekam gerak-gerik polisi lewat kamera, kepolisian di Laurel juga memanfaatkan media sosial. Letnan T.J. Smith mengirim tweet tentang tindak kriminal yang sedang berlangsung di sebuah daerah. Polisi juga menerima bantuan petunjuk dari para pengikut di Facebook dan Twitter yang disebut social media sleuths. We let them know that they helped us solve that crime, and to watch them literally give virtual high fives. And it just is a sense of community, it's a sense of ownership. Contohnya, suatu saat ada tersangka yang mengejek bahwa polisi tak mungkin menangkapnya. Seorang pengikut di Facebook memberitahu polisi keberadaan tersangka, dan The very next day, we were able to put up that ban. menurutnya, semua warga ingin agar daerahnya aman, sehingga keterbukaan dan kerjasama seperti ini membangun rasa saling percaya dan saling menghormati antara warga dan polisi. Dari Anne Arundel, Maryland, tim VOA. Polisi itu ada perbedaan yang cukup mendasar antara polisi Indonesia dengan Amerika dalam hal organisasi. Kalau di Amerika, di Indonesia ada namanya Polisi Nasional yang dikepalai oleh Kapolri. Di Amerika tidak ada. Enggak ya? Jadi di sini itu namanya polisi itu memang urusan daerah masing-masing. Negara bagian Bahkan masing-masing. negara bagian punya namanya state polisi, negara bagian tingkat negara bagian. Tapi Ada juga masing-masing wilayah, county atau kecamatan punya sendiri-sendiri. Ya. Yang itu adalah dan mereka county atau kecamatan atau kabupaten punya hak untuk merekrut polisi, memecat, dan itu yang bosnya itu bukan
polisi sendiri, wali kota. Ya, Gitu. betul. Jadi Jadi memang benar-benar- wali kota punya pasukan polisi, kemudian juga negara bagian yang namanya gubernur juga punya departemen sendiri untuk polisi, begitu. Ya memang Jadi tidak begitulah. komando nasional, tidak ada. Kalau yang mungkin setara dengan polisian nasional itu namanya FBI itu yang terkenal itu. Ya. Tapi itu lain lah gitu ya, fungsinya Iya, gitu ya. betul. Ya, dulur, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.